Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Di mata kuliah pendidikan agama, kita dari kelompok 4 yang terdiri dari Ali Topan, Mei Gusti Dian Safitri, dan Wisnu Widodo akan presentasi dengan judul Konsep Manusia dalam Kitab Suci Al-Quran. Oke, abstrak. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan makhluk lain, yang membuatnya didaulat sebagai khalifah di muka bumi. Manusia adalah sebagai subjek pendidikan, sekaligus sebagai objek pendidikan, artinya sasaran atau bahan yang dibina. Sedikitnya, ada 6 konsep yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal, mengenal, atau berinteraksi. Next. Tujuan pembahasan: 1. Mahasiswa mampu memahami definisi dari manusia. 2. Mahasiswa mampu memahami hakikat manusia menurut para filosof. 3. Mahasiswa mampu memahami mengenal konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. 4. Mahasiswa mampu memahami tujuan penciptaan manusia. Next. 1. Definisi atau pengertian manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan memiliki berbagai kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang ada di dalam alam raya ini. Hal itu telah diungkapkan oleh Allah dalam surat At-Tin ayat 4, yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai makhluk dan ciptaan yang paling sempurna, manusia tentunya memiliki konsep dan karakteristik yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Perbedaan itulah yang menjadi ikon tersendiri sehingga ia disebut sebagai manusia. Al-Quran telah memberikan keterangan-keterangan kepada kita mengenai susunan, struktur, karakter yang kesemuanya itu membuat suatu konsep utuh tentang manusia dengan jeli dan cermat jika kita mau meneliti dan mendalami pesan-pesan kitab suci itu. Next. Definisi manusia yang dikemukakan ilmuwan sangat beragam tergantung dari aspek mana ia meneliti dan mengkajinya. Jika diamati lebih mendalam, sifat-sifat dan karakter manusia, khususnya bahwa manusia itu mempunyai bahasa yang teratur, mempunyai keahlian untuk berbicara, berpikir, memiliki kepekaan sosial, mempunyai apresiasi estetika dan rasa yang tinggi, serta mampu melakukan ritual ibadah kepada Sang Pencipta. Maka wajarlah jika para filosof agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang unik dari asal yang suci, bebas, dan dapat memilih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. 7 dalam bahasa Inggris disebut man, asal kata dari bahasa Anglo-Saxon. Apa arti dasar kata ini tidak jelas, tetapi pada dasarnya bisa dikaitkan dengan mens, dengan bahasa Latin, yang berarti ada yang berpikir. Demikian halnya arti kata anthropos, bahasa Yunani, tidak begitu jelas. Semua anthropos berarti seorang yang melihat ke atas, namun saat ini kata itu dipakai untuk mengartikan wajah manusia. Next. Silakan Mas Ali diteruskan. Baik, terima kasih. Hakikat manusia menurut para filosof. Manusia adalah makhluk lain dari yang lain. Manusia memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut adalah pikirannya. Karena itu, Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berpikir, thinking animal. Sebagian antropolog berpendapat bahwa ciri khas manusia adalah kesadaran dan kemauannya untuk berteknik. Membuat sesuatu yang baru dari benda-benda yang telah ada, kemudian mengolahnya untuk kemaslahatan dan perbaikan status hidupnya. Manusia dengan demikian adalah makhluk berteknik. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, psikologi Islam memposisikan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sedangkan psikologi Barat memandang manusia sebagai makhluk fisik duniawi semata, yaitu sebagai hasil evolusi kehidupan. Psikologi Islam menilai manusia adalah salah satu mahakarya terpadu Allah yang terdiri dari ruh dan tubuh yang simultan. Menurut James Jacques berpendapat bahwa manusia pada asalnya memiliki karakter baik, sedangkan perbuatan jahat seperti korupsi itu berasal dari masyarakat atau unsur lainnya. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa manusia yang baik dengan karakternya karena datang dari pencipta alam semesta,
Jika disentuh atau bergaul dengan manusia, maka manusia itu menjadi jahat. Kemudian para ahli sosiologi berbeda dalam memandang manusia. Mereka adalah makhluk yang tidak mampu untuk hidup sendiri. Ia harus mempunyai hubungan interdependensi, baik langsung maupun tidak langsung dengan orang lain. Menurut pandangan materialisme dialektis, yang merupakan prinsip ajaran komunis, manusia adalah makhluk biologis dan ekonomis. Sebagai makhluk biologis, ia adalah binatang cerdas yang mempunyai kepala atau akal, jiwa, dan perut. Demikianlah sehingga walaupun mereka tidak mengingkari adanya unsur-unsur akal atau jiwa dalam diri manusia, tetapi mereka beranggapan bahwa unsur materi lebih penting daripada unsur kejiwaan, karena jiwa dan akal menurut mereka bergantung wujud dari materi. Karl Marx mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai 3 kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan pemuasan kebutuhan seks. Ketiga hal ini merupakan hal-hal pokok, sehingga tidak boleh diabaikan. Bahkan segala sesuatu selain ketiga hal itu hendaknya dipadam dan dipadamkan, termasuk kebutuhan spiritual yang justru dianggap sebagai hambatan dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan pokok tadi. Sehingga terkenallah di dunia komunisme semboyan agama adalah candu masyarakat. Dalam kedudukan manusia sebagai homo economicus, maka kerja dan produksilah yang merupakan hakikat manusia. Konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluknya paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. Dalam hal ini, Ibnu Arabi misalnya menggambarkan hakikat manusia dengan mengatakan bahwa tak ada makhluk Allah yang lebih sempurna kecuali manusia yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Setidaknya ada 5 konsep yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pada makna manusia. Namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. Penekanan pengertian yang berbeda, perbedaan tersebut dapat dilihat pada konsep berikut. Konsep Abdullah. Secara hierarkis, atau abdi berada dalam kedudukan yang paling rendah. Ia menjadi milik atau hamba tuannya. Al-insan. Kata insan tersebar ditemukan 65 kali dalam Al-Quran dengan 3 kategori. Pertama, dihubungkan dengan keistimewaan sebagai khalifah atau pemikul amanah. Kedua, insan dihubungkan dengan predisposisi negatif dari manusia. Ketiga, insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia. Kata al-insan terambil dari akar kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Nilai kemanusiaan pada manusia disebut dalam Al-Quran dengan term al-insan. Itu terletak pada tingginya derajat manusia yang membuatnya layak menjadi khalifah di bumi dan mampu memikul akibat-akibat taklif atau tugas keagamaan. Kemudian Al-Basyar. Al-Basyar mengandung pengertian bahwa manusia akan berketurunan, yaitu mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk kepada hukum sunatullah. Semua itu merupakan konsekuensi logis dari proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan dan kekuatan kepada manusia sesuai dengan batas kebebasan dan potensi yang dimilikinya untuk mengolah dan memanfaatkan alam semesta sebagai salah satu tugas kekhalifahannya di muka bumi. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Mei.
Baik. Untuk konsep selanjutnya yaitu Anas. Kata Anas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat 30 kata Anas, menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan sosial. Secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan dan kekafirannya, 35 kata Anas dipakai dalam Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya, tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Tentunya sebagai makhluk hidup sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Manusia harus hidup bersosial, artinya tidak boleh sendiri-sendiri. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, jika kita kembali ke asal mula terjadinya manusia yang bermula dari pasangan laki-laki dan wanita atau Adam dan Hawa dan berkembang menjadi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa manusia harus hidup bersaudara, tidak boleh saling menjatuhkan. Inilah sebenarnya fungsi manusia dalam konsep Anas. Oke, selanjutnya yaitu konsep Adam. Lafaz Bani Adam terdapat 7 tempat dalam Al-Quran, yang berarti anak cucu Adam alaihi salam. Adam berarti Nabi Adam dan manusia. Manusia disebut Bani Adam karena pertama, manusia dilebihkan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya, dan yang kedua, manusia adalah makhluk yang berakal. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukanlah merupakan hasil evolusi dari makhluk Authropos atau sejenis kera. Penggunaan Bani Adam menunjuk kepada arti manusia secara umum. Dalam ini setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu yang pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan bantuan keturunan Adam, agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak pada keingkaran. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan semua yang ada dalam alam semesta dalam rangka ibadah. Semuanya itu adalah merupakan anjuran sekaligus peringatan Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibanding makhluk yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan penciptaan manusia. Nah, pernyataan yang mengatakan bahwa setiap penciptaan pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu, penciptaan manusia mempunyai tujuan, bukan untuk kebaikan Allah, akan tetapi demi kebaikan manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah, mematuhi perintah Allah, dan menjauhi semua larangannya. Hal tersebut dapat tercermin dari firman Allah, Quran surat Al-Zariyat ayat ke-51 sampai 56, yang artinya, dan kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oke, terakhir yaitu untuk kesimpulan. Berdasarkan pemaparan tentang manusia dalam Al-Quran di atas, pemakaianlah membuat beberapa poin sebagai kesimpulan dalam makalah ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran yang merujuk pada manusia yang menunjuk pada makna umum dan ada yang menunjuk pada makna khusus. Umum seperti al-bashar, al-ins, al-nas, dan al-insan, sedangkan khusus seperti ar-rajul, am-imro, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu proses penciptaan manusia terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjelaskan dengan detail tentang proses penciptaan manusia, baik manusia pertama maupun manusia selanjutnya. Hal tersebut dapat dipahami dari penggunaan kata yang digunakan mulai dari turab berubah menjadi tin, perubahan menjadi hama, in, masnun, dan akhirnya menjadi sal-sal. Dengan demikian, penggabungan informasi yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis menguatkan tentang proses penciptaan tersebut. Pada akhir proses penciptaan itu, Allah meniupkan ruh sebagai penggerak jasadnya. Nah, untuk yang kesimpulan ketiga yaitu penciptaan manusia mempunyai tujuan, bukan untuk kebaikan Allah, akan tetapi demi kebaikan manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah, mematuhi setiap perintah Allah, dan menjauhi semua larangannya. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok 4 untuk pendidikan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.